Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kristus telah memampukan kita melewati hari demi hari, dan pada saat ini Ia telah menghimpunkan kita bersama dengan seluruh anggota keluarga untuk memuliakan nama-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dari kidung pujian, kidung jemaat bait 1 dan bait 2. Haleluya, pujilah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah dan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah mengaruniakan rahmat dan sukacita di sepanjang kehidupan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Di saat ini seluruh anggota keluarga telah berhimpun menghadap-Mu untuk menyatakan rasa syukur kami melalui pujian dan persembahan kami. Ya Tuhan, datanglah dan pendengarkanlah suara-Mu melalui pemberitaan firman, agar hati kami dapat menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Dikau. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman kita pujian berbalasan diambil dari Mazmur pasal 95 ayatnya ke-6 sampai yang ke-7. Seperti biasa kita lakukan pembacaan berbalasan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Nyanyian umat kidung jemaat diambil dari 51 baitnya pertama dan 2, Kitab Suci Hartaku.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di petang hari ini sesuai dengan sabda guna Grida, yaitu dikutip dari Mazmur 141 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 141 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, yang oleh pengasihan-Mu juga Engkau menghimpunkan kami semua anak-anak-Mu untuk berbakti beribadah kepada-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk menantikan kehadiran Tuhan melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan berkati agar sungguh firman Tuhan yang diberitakan pada petang hari ini tinggal menetap di hati kami. Kami terus mengingatnya, kami belajar untuk memahaminya, dan kami berusaha taat kepadanya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, menghormati firman Allah, mari kita berdiri. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pencobaan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakim, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah keluarga pada petang hari ini.
yaitu dari Mazmur 141 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dengan tema renungan kita, Carilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 141 ini merupakan bagian dari kelompok Mazmur doa. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika Daud berada dalam pengungsian. Kenapa Daud mesti mengungsi? Oleh karena Daud bersama orang-orangnya harus menyelamatkan diri dari rencana pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom anaknya. Setelah Daud mendengar berita tentang rencana pemberontakan Absalom inilah, maka Daud bersama orang-orangnya berkemas untuk menuju ke tempat pengungsian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pemberontakan yang mengancam sebuah kerajaan, mesti kerajaan yang kuat, yang kokoh, tapi pemberontakan tetap merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Lebih-lebih bagi Daud, betapa sulit untuk memahami apa yang terjadi, betapa berat pergumulan yang harus dialaminya, bukan hanya oleh karena pemberontakan itu sendiri, tetapi anaknya lah yang memberontak terhadap dirinya. Oleh sebab itulah, benar seperti yang menjadi judul perikop saat ini, doa dalam pencobaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Mazmur 141 merupakan Mazmur doa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyimak apa yang dilakukan oleh pemazmur di dalam menjalani masa-masa yang sulit, yang bisa saja bahwa sangat mudah dalam saat seperti itu ia akan jatuh dalam pencobaan. Namun dalam keyakinan yang penuh, yang pertama-tama dilakukan oleh Daud, sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang pertama 141 ini, bahwa yang pertama dilakukan oleh Daud, ia mencari Tuhan. Di dalam mencari Tuhan itulah yang menjadi harapan Daud. Sungguh Tuhan berkenan hadir datang kepadanya, lalu Tuhan berkenan untuk menolong, memberikan jalan keluar dari pergumulan yang dihadapinya. Ini tindakan yang pertama Daud mencari Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa tidak seperti lazimnya ketika orang beribadah, ketika orang datang kepada Tuhan, maka tradisi pada saat itu ia harus membawa korban persembahan. Tidak demikian yang terjadi pada Daud dalam pengungsiannya saat ini, di mana Daud sudah meninggalkan Yerusalem. Dia jauh dari kemah suci, juga jauh dari tabut perjanjian yang menjadi lambang Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ini semua harapan Daud bahwa doa yang disampaikan kepada Tuhan, sekalipun itu tanpa korban yang dipersembahkan, Tuhan tetap berkenan untuk mendengar doa permohonannya
dan Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu di dalam doanya apa-apa saja yang dimohon Daud kepada Tuhan Allah yang dipercayainya akan mendengar dan mengabulkan doa-doa yang disampaikan kepadanya. Saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama harapan Daud khusus untuk dirinya sendiri. Yang dimohonkan dari Daud, ayat yang ketiga, ini yang pertama, bahwa Tuhan menjaga lidah dan bibirnya. Daud menyadari betul bahwa sebagai pemimpin besar, apa yang terucap dari bibirnya itu akan menghancurkan atau menyelamatkan seluruh kerajaan Israel. Oleh sebab itu satu-satunya yang diyakini oleh Daud, supaya apa yang dikatakan Daud melalui lidahnya, melalui bibirnya, itu perkataan yang baik, perkataan yang menjadi berkat bagi seluruh umat Israel, juga sukacita bagi dirinya. Maka inilah permohonan Daud, supaya Allah menjaga lidah dan bibirnya agar tidak melakukan perkataan-perkataan yang salah, yang kemungkinan perkataan yang salah ini sangat berakibat besar bagi perjalanan Israel dan seluruh bangsa itu. Itu yang pertama yang dimohonkan oleh Daud. Lalu yang kedua, ini ayat yang keempat, Daud memohon agar Tuhan menjaga hatinya. Hati adalah tempat bertakhta segala yang diinginkan manusia. Tuhan menjaga hatinya agar hatinya menjadi hati yang tetap bersih, hati yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hati yang berkenan kepada Tuhan ini juga senang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat. Tidak sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik, yang hatinya dipenuhi dengan rancangan-rancangan dan juga perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu ini sangat penting agar Tuhan tidak mencondongkan hatinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tapi Tuhan tetap menjagainya, memeliharanya, agar hatinya tetap menjadi hati yang bersih, hati yang mengasihi dan mengeluarkan perbuatan dan perkataan yang menjadi berkat. Lalu yang ketiga, ini pada ayat yang kelima, di dalam permohonan Daud kepada Allah yang dirindukan oleh Daud adalah pertolongan Tuhan sendiri. Bahkan Daud siap untuk menerima hukuman yang digambarkan pada ayat yang kelima ini. Lebih baik Daud dipukul oleh palu dan menerima hukuman, tapi itu yang berasal dari Allah. Karena apa yang berasal dari Allah melalui orang-orang benar, maka itu yang diberkati oleh Allah dan kembali menjadi berkat. Namun sebaliknya juga Daud minta agar Daud tidak tergiur, tertarik oleh sedap-sedapan yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Sebab sedap-sedapan yang dimaksudkan adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, tetapi mengarah kepada malapetaka. Itu yang diminta oleh Daud, yang saya kelompokkan pada
kelompok yang pertama. Lalu yang kedua, ini dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7, bahwa semua perbuatan-perbuatan orang yang jahat pada akhirnya akan menuju kehancuran bahkan kebinasaan, sebab jerat jebakan yang dibuat oleh orang-orang jahat itu tidak mengakibatkan orang-orang yang takut akan Tuhan memperoleh akibat daripadanya, tetapi pada saat Tuhan melakukan penghakiman, maka yang menjadi bagian dari orang-orang yang jahat ini adalah kebinasaan belaka. Ini bagian yang ketiga. Jadi saya sudah sampaikan bagian pertama, kedua, dan yang ketiga. Di dalam melewati masa-masa yang sulit, sekalipun Daud bisa saja meminta pertolongan dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Bisa saja Daud langsung mengerahkan pasukannya untuk mengadakan perlawanan, dan itu tidak ada hal yang susah untuk raja yang sebesar nama Daud. Tetapi tentu saja Daud tidak melakukan itu semua. Daud memandang pada Tuhan, melihat pada Tuhan, biarlah Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Hanya kepada Tuhanlah Daud memandang, hanya kepada Tuhanlah Daud memohonkan pertolongannya. Lalu sebagai penutup yang masih saya kelompokkan dalam bagian yang ketiga, ini adalah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ayat ke-9 sampai ayat yang ke-10 ini bahwa digambarkan kehidupan orang-orang yang fasik. Saya akan bacakan dari Mazmur 141 ini. Ayat 9, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Siapa yang merancangkan kejahatan, dia akan memperoleh upahnya. Siapa yang memasang jerat, dia akan terikat di dalamnya. Siapa yang memasang perangkap, dia akan masuk di dalamnya. Dan apa yang dipasangnya, apa dirancangkannya, ketika sudah masuk ke sana, seperti pintu besi yang telah terkunci rapat, dia tidak akan keluar dari dalamnya, hanya menunggu keluar, yaitu saat dihancurkan oleh Tuhan. Namun tidak demikian dengan Daud, bahwa bersama-sama dengan Tuhan semua bisa dilampauinya, semua dapat dihadapinya, semua bisa diselesaikannya, yang digambarkan bahwa semua masalah-masalah itu terselesaikan dan dia melangkah maju. Tetapi aku melangkah lalu, bukan maju, maaf. Tetapi aku melangkah lalu. Bahwa semua persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan pasti Tuhan menjawab dan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan memang di akhir pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom, Daud menjadi pemenang, sehingga Daud yang telah menang bersama-sama dengan orang-orangnya juga kembali
ke Yerusalem. Dan ini juga merupakan kesaksian Daud. Ini dari 2 Samuel ayat 13 hingga ayat yang ke-37. Itu kan merupakan rangkaian perjalanan Daud di dalam pengungsian, yang salah satunya dikatakan bahwa sekalipun tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem, maka jikalau Allah berkenan, maka aku akan kembali dan melihat kembali tabut itu. Demikian juga sekiranya Tuhan tidak berkenan, itu adalah hak dan keputusan Tuhan, sebagaimana pukulan palu dan juga penghukuman, Daud akan siap untuk menerimanya. Namun Tuhan yang maha murah, yang maha baik, yang penuh dengan kasih setia, yang mendukung Daud, sama seperti yang diyakininya bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan pasti akan menang, dan orang-orang yang merancangkan kejahatan akan binasa. Dan Daud yang telah menang seperti yang diyakininya, namun juga ada kompensasi yang harus dibayar oleh Daud. Kesadaran ketika Daud mendengar Absalom anaknya telah meninggal. Ini kita bisa dapatkan dari 2 Samuel ayat 18. Maaf, 2 Samuel 19 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Ini duka yang dialami oleh Daud ketika menerima berita bahwa Absalom telah meninggal. Namun itu pula yang diyakini oleh Daud, konsekuensi yang mesti menjadi bagiannya, dan Tuhan pasti tahu itu yang terbaik. Dan pasti oleh pertolongan orang-orang yang mendukung dia, maka Daud pun dikuatkan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan Mazmur 141 dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang dijalani oleh Daud, apakah kira-kira yang mampu kita petik pada petang hari ini? Tentu yang terutama bahwa kita menyadari bahwa seperti halnya Daud, hidup juga tidak akan terlepas dari ancaman-ancaman yang bisa saja menghancurkan kita setiap saat dan setiap waktu. Tapi sebagaimana contoh keteladanan Daud, kiranya juga menjadi bagian kita juga, bahwa di dalam segala apapun juga, maka Tuhanlah yang menjadi penolong. Memang terkadang apa yang dilakukan Tuhan itu tidak sesuai yang kita inginkan. Pasti yang diingini oleh Daud, anaknya tetap hidup. Dia bisa kembali memerintah Israel. Tapi itu adalah bagian dari kehidupan yang mungkin juga bagian kehidupan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Namun seperti halnya yang menjadi tema renungan kita pada petang hari ini, carilah Tuhan. Inilah yang seharusnya juga kita lakukan. Saya mengambil dari Injil menurut kesaksian Matius. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima,
dan setiap orang yang memberi mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Inilah yang harus tetap kita ingat, tetap kita pegang, bahwa dalam pertolongan Tuhan, semoga Tuhan juga menjaga lidah bibir kita, menjaga hati kita, menjaga seluruh hidup kehidupan kita, dan kita tahu kemana kita harus pergi ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan dalam hidup. Carilah Tuhan, maka engkau akan menemukannya, dan segenap bebanmu akan diangkatnya, sehingga seperti Daud melalui pergumulan-pergumulan dengan kemenangan, kita pun oleh pertolongan Tuhan akan menghadapi hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dan bagian kita adalah anugerah damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan melalui ibadah keluarga di petang hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dari nyanyian umat Kidung Jemaat 405. Kidung Jemaat 405, kita akan menyanyikannya bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita sampaikan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, yang suci, kudus, mulia dan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada petang hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada sore petang hari ini. Dan biarlah Tuhan itu sungguh menjadi anugerah yang indah dalam hidup kami, untuk kami tetap mengingatnya. Kami menyimpan di dalam hati kami. Dan terlebih-lebih yang kami mohon adalah pertolongan Tuhan untuk kami setia melakukan kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini kami hendak menaikkan doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi
bangsa dan negara dengan adanya virus corona yang menyebar di seluruh belahan bumi, khususnya juga di Indonesia. Untuk itu kami mohon Tuhan berkati mereka yang terpapar, yang mereka harus menjalani isolasi mandiri, maupun mereka yang dirawat di rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan agar memberi kesabaran, ketekunan mereka untuk tetap menjalani protokol yang berlaku, dan Tuhan yang menolong untuk memberi kesembuhan pada mereka. Demikian juga bagi pemerintah, berikan kebijaksanaan agar para pemimpin bangsa ini mampu memperoleh jalan keluar sehingga kasus pandemi COVID-19 ini akan dapat terselesaikan dengan baik, dan itu tidak menjadi persoalan yang mesti dihadapi oleh bangsa ini, tapi pertolongan Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk mengatasinya. Demikian juga kami berdoa untuk para medis, juga para ilmuwan yang berjuang untuk mengatasi pandemi. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga juga mereka jadi berkat bagi para penderita-penderita yang terpapar ini. Tuhan juga menopang mereka dengan kesehatan, kekuatan, juga kesabaran yang dari Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk warga jemaat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Secara khusus bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan penghasilan, bahkan juga penderitaan-penderitaan lain oleh karena kasus virus corona ini Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan dan berikan jalan keluar untuk mengatasinya, dan kekuatan yang dari Tuhan itu sendiri yang terus menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk penata layanan GBIB Petra Bogor yang dilaksanakan baik itu oleh pendeta, majelis jemaat, PHMJ, komisi-komisi, panitia, tim kerja, juga untuk pemusik gereja, pengatur sound system, juga tim multimedia. Berkati semua ya Tuhan, agar masing-masing orang yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat-Mu, Engkau penuhi dengan berkat-Mu, sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik, untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Kami mohon kasih sayang Tuhan yang berkenan hadir menjamah memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Oma Dompas yang baru selesai melaksanakan operasi mata. Kami juga secara khusus berdoa untuk anak dari keluarga Prasetyo Adi yang juga menderita sakit. Kasih sayang-Mu yang kami mohon Tuhan, berikan kesembuhan dan juga kepulihan. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat di GBIB Petra Bogor ini, dari sektor pelayanan 1-11, Tuhan juga memberkati masing-masing sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan mereka. Tuhan sediakan dan berikan untuk mereka, sehingga anak-anak Tuhan tidak berkekurangan apapun juga, tapi berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami sangat menyadari doa yang kami naikkan tidak sempurna adanya.
Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, sempurnakan doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan syukur untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan oleh gereja. Dengarlah firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita memuji Tuhan. Menyuji pujian Kidung Jemaat 433 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Aku suka membagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu, ya Allah. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu kami mempersembahkan apa yang telah diterima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427. Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama dan yang ketiga.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.